Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang melihat video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat, dan komen di kolom komentar apabila ada masukan buat channel kami. Terima kasih. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial cara sinkron data AKM di EMIS Monitor. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu masuk di Mozilla atau Google Chrome. Di sini saya pakai Mozilla. Setelah masuk di EMIS Monitor, masukkan user dan password EMIS. Kemudian login. Setelah masuk di dashboard seperti ini, kita langsung saja pilih di menu kesiswaan, lalu pilih menu sinkron AKM. Nah, sudah masuk di dashboard sinkron AKM. Tapi sebelum kita melakukan sinkron, alangkah baiknya kita harus membaca dulu informasi yang sudah dicantumkan di AKM. Di sini ada informasi bahwa yang pertama, pada halaman ini kelas yang diambil adalah kelas 4-6 tingkat MI, kelas 8 untuk tingkat FTS, dan kelas 11-12 tingkat MA. Lalu informasi yang kedua, sumber data adalah siswa yang sudah terkonfirmasi, artinya siswa yang tercantum di data EMIS Monitor yaitu siswa yang sudah dikonfirmasi atau sudah terkonfirmasi di data EMIS. Maka secara otomatis data yang sudah terkonfirmasi akan masuk di data EMIS Monitor. Terus yang ketiga, apabila sudah melakukan konfirmasi dan masih ada perbaikan data detail, silakan diperbaiki data detailnya. Kemudian tunggu kurang lebih 2 kali 60 menit untuk proses updatingnya. Ini artinya ketika sudah terkonfirmasi data siswanya, namun di EMIS Monitor ditemukan banyak kesalahan atau datanya masih kosong. Nah, di sini kita disarankan untuk memperbaiki data detailnya di data EMIS. Nah, setelah sudah diedit atau diisi data EMIS-nya, data siswanya secara detail, maka kita harus menunggu 2 kali 60 menit atau lebih tepatnya 2 jam setelah proses update. Setelah sudah melewati 2 jam atau 2 kali 60 menit ini, selanjutnya di informasi yang keempat yaitu maksimum sinkron data AKM ke server integrasi sebanyak 3 kali. Jadi kesempatan kita untuk melakukan sinkron data AKM ini sebanyak 3 kali. Jadi sebelum kita melakukan sinkron, alangkah baiknya kita harus melihat secara detail, melihat data siswanya benar-benar harus lengkap dan terisi semua, baru kita disarankan untuk melakukan sinkron. Terus informasi yang kelima, data AKM dalam server EMIS akan disinkron oleh server Pusdatin 2 kali 60 menit, artinya 2 jam juga. Setelah kita melakukan sinkron, kita harus menunggu kurang lebih 2 jam baru bisa kita melihat data yang sudah kita sinkron tadi di BioUn. Nah, itu sekedar informasi. Lalu kemudian untuk mengecek data siswa di EMIS Monitor ini secara detailnya sudah terisi lengkap atau belum. Jadi kita sama-sama melihatnya. Untuk data siswa saya, kalau kita scroll ke bawah, kita lihat data siswa saya untuk kelas 4 dan 6 semuanya terisi.
Untuk kebutuhan khusus dan sebelumnya tidak perlu isi karena kita tingkat MI. Ini data siswa yang sudah disinkron, yang sudah dikonfirmasi melalui data EMIS. Tapi sebelumnya saya juga pernah mengalami kasus bahwa di data EMIS ketika kita sudah melakukan konfirmasi, namun di EMIS Monitor masih banyak data siswa secara detailnya belum terisi atau masih kosong. Maka secara otomatis di data EMIS Monitor akan terbaca kosong dan atau di sini akan terlihat semua tulisan berwarna merah. Kalaupun kita menemukan tulisan berwarna merah atau data kosong, biasanya kita temukan itu di kelas. Ketika datanya masih kosong, kita disarankan sebelum kita melakukan sinkron data AKM-nya, kita harus masuk ke EMIS untuk merubah data-datanya, yang bukan merubah tapi mengedit, karena masih ada data yang kosong atau masih berwarna merah di data EMIS Monitor. Jadi untuk merubahnya, kita masuk saja ke EMIS, lalu kemudian kita masuk di data Sapras. Ketika kalau seandainya kelas rombel, jenis rombel dan kurikulum ini masih kosong, kita masuk saja di EMIS di menu Sapras. Di situ kita masuk, lalu kita pilih rincian data ruangan, lalu kita arahkan ke kelas 4 dan pilih ubah data di sini. Di sini yang perlu kita mengisi. Biasanya kalaupun di EMIS Monitor masih terdapat data yang kosong, berarti kita di sini belum mengisinya. Kalau belum mengisi, kita harus mengisi semua sesuai dengan data ruangan yang sudah disiapkan di sini. Kalau sudah, kita simpan, nanti secara otomatis akan berubah di sini kelas rombelnya. Untuk nama ayah dan ibu ini masuk di menu siswa di EMIS. Menu siswa, lalu pilih biodata siswa, dan kita harus mengisi informasi orang tua siswa. Di situ ada nama orang tua, nama ayah, nama ibu, nik, umur, tahun lahir. Di situ kita harus mengisi semua secara lengkap dan detail supaya terbaca di EMIS Monitor. Itu beberapa penjelasan terkait kasus yang sering teman-teman hadapi, masalah di EMIS Monitor yang masih terdapat data yang kosong. Karena di sini saya sudah mengedit dan mengisi secara detail, maka kita menunggu 2 kali 60 menit. Secara otomatis semuanya terkonfirmasi di EMIS Monitor. Lalu selanjutnya, ketika semuanya sudah lengkap secara detail, kelas 4 dan kelas 6 tingkat MI, selanjutnya kita masuk di menu sinkron data AKM. Untuk sinkron menu data AKM-nya ada di atas dari siswa, di bagian kanan dari saya jumlah siswa deskripsi. Di sini ketika semuanya sudah secara detail terisi, maka akan muncul sinkron AKM. Oke, kita langsung saja sinkron data AKM-nya. Kita klik di sini. Kita menunggu, mungkin jaringan masih bermasalah. Oke, setelah sudah kita lakukan sinkron data AKM,
maka data AKM dalam server EMIS akan disinkron oleh server Pusdatin selama 2 kali 60 menit atau lebih tepatnya 2 jam. Jadi kita menunggu hasil dari sinkron server Pusdatin. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.